Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Emma Fadila Liunsanda dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan nomor NPM 210711000009. Sekarang kita akan membahas mengenai transisi demografi dan juga epidemiologi serta implikasi terhadap kesehatan masyarakat. Yang pertama, kita akan membahas mengenai transisi demografi. Nah, transisi demografi yaitu teori yang menerangkan perubahan penduduk dari tingkat pertumbuhan yang stabil tinggi ke tingkat pertumbuhan yang rendah. Nah, yang dimaksud dengan pertumbuhan yang stabil tinggi itu ialah tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi. Dan juga tingkat pertumbuhan rendah itu yaitu tingkat kelahiran dan kematiannya yang rendah. Lalu, transisi demografi adalah model yang digunakan untuk menggambarkan perubahan angka kelahiran, angka kematian, dan juga angka populasi suatu daerah seiring dengan waktu. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar tersebut, bahwa transisi demografi itu memiliki 5 tingkatan yang berbeda-beda, yang dimana setiap tingkatannya itu memiliki bentuk piramidanya masing-masing. Untuk penjelasan dari tingkat 1 sampai tingkat 5 itu berada di slide selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk selalu menyaksikan sampai habis ya. Tingkat pertama pada transisi demografi ini ditandai dengan angka kematian dan juga angka kelahiran yang masih tergolong tinggi. Pada umumnya pada tingkatan 35/1000. Pada tahap inilah terdapat pertumbuhan penduduk yang masih sedikit. Kita akan membahas mengenai penyebab angka kelahiran tinggi. Yang pertama, tidak adanya perencanaan keluarga yang baik atau alat kontrasepsi. Yang kedua, tingkat kematian anak yang sangat tinggi sehingga orang tua terpaksa melahirkan banyak anak agar memungkinkan ada yang hidup lebih tinggi. Yang ketiga, yaitu sistem perekonomian yang padat, sehingga diperlukan banyak anak untuk bekerja di lahan pertanian dan peternakan. Yang keempat, yaitu jumlah anak yang banyak dianggap sebagai tanda kesuburan rahim. Dan masih banyak keluarga yang melahirkan banyak anak agar dapat berbangga diri. Lalu yang kelima yaitu kepercayaan agama yang sangat kuat. Banyak agama diantaranya adalah agama Katolik, Hindu, dan juga Islam yang menyarankan keluarga untuk mempunyai anak yang banyak. Nah, kelima penyebab itulah yang dapat menaikkan angka kelahiran. Selanjutnya, kita akan membahas penyebab dari angka kematian yang tinggi. Yang pertama yaitu penyakit dan wabah yang merajalela. Yang kedua, kelaparan dan pola makan serta nutrisi yang buruk. Yang ketiga yaitu tingkat kebersihan yang buruk. Dan yang terakhir ialah kemampuan medis yang sangat terbatas. Nah, keempat faktor inilah yang menyebabkan angka kematian masih tergolong tinggi. Kita membahas tingkat 2 terhadap transisi demografi. Pada tingkat kedua, yang dimana angka kelahiran tetap tergolong tinggi, namun angka kematian menurun secara drastis, hingga ke angka sekitar 20/1000. Dan pada tahap ini juga terjadi pertumbuhan populasi yang tinggi. Penurunan angka kematian disebabkan karena semakin banyaknya pengetahuan medis dan juga fasilitas-fasilitas medis. Dan juga perbaikan infrastruktur sanitasi dan suplai air bersih. Perbaikan pada suplai makanan, baik dari proses produksi maupun distribusinya. Lalu yang terakhir yaitu penurunan pada tingkat kematian anak. Tingkat 3 pada transisi demografi yaitu angka kelahiran mulai menurun secara drastis dan juga angka kematian kembali menurun namun secara perlahan. Angka kelahiran kira-kira akan mencapai 20/1000, sedangkan angka kematian mencapai 15/1000. Sehingga terjadi pertumbuhan populasi secara perlahan. Yang terakhir yaitu tingkat 5. Pada tingkat 5 ini merupakan tahapan transisi demografis yang baru saja diobservasi. Pada tahap ini, angka kelahiran turun sehingga menjadi lebih rendah dari angka kematian ataupun sebaliknya, yaitu angka kematian yang meningkat. Tahap ini ditandai dengan penurunan populasi negara tersebut. Negara yang sudah mencapai tingkat 5 yaitu negara Swedia dan Italia.
Ada beberapa faktor mengapa alasan penurunan angka kelahiran. Yang pertama yaitu pendidikan yang semakin tinggi dan menyeluruh membuat orang-orang berorientasi untuk berkarir. Yang kedua yaitu semakin tersedianya fasilitas aborsi dan juga kontrasepsi. Yang ketiga, karena semakin mahal biaya hidup sehingga orang-orang tidak mau memiliki anak yang banyak. Lalu ada juga alasan kenapa peningkatan angka kematian, yaitu karena adanya penyakit degeneratif yang tidak menular dan disebabkan oleh gaya hidup modern yang tidak sehat. Contohnya yaitu kanker, HIV, penyakit jantung, dan juga obesitas. Lalu kita masuk ke dalam pembahasan transisi epidemiologi. Transisi epidemiologi ini bermula dari suatu perubahan yang kompleks dalam pola kesehatan dan pola penyakit utama menyebabkan kematian, yang dimana terjadinya penurunan prevalensi penyakit menular, sedangkan penyakit tidak menular justru semakin meningkat. Dan juga perlu diketahui bahwa terjadinya transisi demografi juga menyebabkan terjadinya transisi epidemiologi. Terdapat 3 fase transisi epidemiologi untuk negara berkembang, seperti Indonesia. Yang pertama yaitu The Age of Pestilence and Famine, yang dimana masa wabah dan kelaparan ditandai dengan tingginya angka kematian, dan juga rendahnya usia harapan hidup yaitu di bawah 40 tahun, sehingga pertumbuhan populasi menjadi tidak terkontrol. Yang kedua yaitu The Age of Receding Pandemics, atau masa menurunnya pandemik, yang ditandai dengan penurunan angka kematian karena penurunan epidemi, dan peningkatan usia harapan hidup menjadi sekitar 55 tahun. Pada fase ini, mulai terjadi pergeseran pola penyakit dan juga kematian yang awalnya dikarenakan penyakit infeksi. Kini disebabkan karena penyakit degeneratif dan kronik. Masa ini terjadi pada pertengahan abad ke-20. Yang terakhir yaitu The Age of Triple Health Burden, yang dimana pada masa ini ditandai dengan penurunan kematian secara signifikan sehingga peningkatan harapan hidup menjadi 70 tahun. Triple burden of disease pada negara berkembang meliputi yang pertama yaitu timbunan permasalahan kesehatan klasik seperti penyakit infeksi, gizi buruk, dan juga kematian ibu. Yang kedua yaitu meningkatnya tantangan penyakit tidak menular seperti kanker, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit mental. Dan yang ketiga yaitu munculnya permasalahan kesehatan yang berhubungan dengan globalisasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai implikasi kesehatan. Sebelumnya, implikasi merupakan pernyataan mengenai konsekuensi alami dari suatu hal. Misalnya, jika kebijakan penambahan fasilitas kesehatan di Indonesia bagian timur gagal dilakukan, maka manfaat jaminan kesehatan nasional cenderung hanya akan dimanfaatkan oleh warga negara Indonesia bagian barat, khususnya yaitu daerah Jawa. Dampak implikasi transisi epidemiologi sangat dipengaruhi oleh transisi demografi. Sebab dalam salah satu tahap transisi demografi terjadi proses pertumbuhan rendah yang mengakibatkan mortalitas dan fertilitas relatif stabil. Apabila fertilitas lebih rendah dari mortalitas, maka disebut dengan pertumbuhan negatif. Halo semuanya. Terima kasih banyak telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Apabila di dalam penyampaian saya terdapat kesalahan, saya mohon untuk teman-teman dapat mengkoreksinya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.